atas nama Maria Jessica Kondo dengan NIM 2020-31007, Prodi Agribisnis. Dan perkenalkan rekan-rekan saya juga atas nama Hermilinda Kurniati Sengol dengan NIM 2020-31008, Vincentius Jebaru dengan NIM 2020-31050, Narsianus Jemadun dengan NIM 2020-31051, Fabianus Jahadin dengan NIM 2020-31053. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang forecasting. Yang perlu diketahui terlebih dahulu yaitu mengenai forecasting. Forecasting adalah salah satu metode untuk melakukan perencanaan dan pengendalian produksi untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan, lebih khusus untuk memprediksi permintaan produk di waktu mendatang. Forecasting sangat penting dilakukan ketika ada perayaan tertentu seperti Natal, Ramadan, Idul Fitri, Tahun Baru, dan sebagainya. Berikutnya mengenai metode forecasting. Metode forecasting dibagi menjadi dua macam, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Yang pertama, metode forecasting kuantitatif. Di dalam metode forecasting kuantitatif dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, time series, dan yang kedua, metode kausal. Yang pertama itu tadi metode time series. Metode time series atau deret waktu adalah metode prediksi yang didasarkan pada data-data masa lampau suatu variabel dan kesalahan di masa lalu yang berurutan menurut waktu, misal hari, minggu, bulan, dan tahun. Tadi metode kausal. Metode kausal adalah suatu model sebab akibat antara permintaan yang diramalkan dengan variabel-variabel lain yang dianggap berpengaruh. Yang berikutnya metode kausal. Metode prediksi kausal adalah suatu model sebab akibat antara permintaan yang diramalkan dengan variabel-variabel lain yang dianggap berpengaruh. Yang kedua, forecasting kualitatif. Metode forecasting kualitatif adalah metode yang bersifat subjektif daripada metode kuantitatif. Metode kualitatif sangat dipengaruhi oleh latar belakang dari seseorang seperti emosi, pendidikan, intuisi, dan sebagainya. Sehingga hasil setiap orang, teknik ini adalah yang umum digunakan dalam metode forecasting kualitatif. Yang pertama, survei pasar. Yang kedua, opini dari eksekutif. Dan yang ketiga, gabungan tenaga penjualan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Vincentius Jebaru, NIM 2020-31050. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fungsi forecasting dan manfaat forecasting. Yang pertama, fungsi forecasting. Fungsi forecasting itu sendiri ada tiga ya. Yang pertama, sebagai alat bantu untuk merencanakan yang efektif serta efisien. Yang kedua, untuk menetapkan sebuah kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang. Yang ketiga, untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Jadi itulah fungsi dari forecasting. Yang berikutnya, manfaat forecasting. Yang pertama, membuat perusahaan untuk mampu meningkatkan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang ada di perusahaan tersebut. Yang kedua, mempererat satu kerjasama tim yang baik. Yang ketiga, adanya pembuatan berbagai rencana-rencana bisnis yang bisa menjadi pedoman bagi perusahaan untuk dapat menghasilkan output yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tujuan dari forecasting itu sendiri. Tujuannya yaitu untuk mengkaji sebuah kebijakan perusahaan yang berlaku pada saat ini dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruhnya di masa depan. Peramalan yang diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat kebijakan perusahaan ditetapkan dan saat implementasi.
Peramalan ini juga merupakan sebuah dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Berikutnya, forecasting berdasarkan fungsi dan perencanaan masa depan. Ada 3. Yang pertama, peramalan ekonomi atau ekonomi forecasting. Peramalan ini akan membahas sebuah siklus bisnis dengan prediksi tingkat inflasi, tersedianya uang, dan yang diperlukan untuk suatu pembangunan, perumahan, indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, peramalan teknologi atau teknologi forecast. Peramalan ini juga memahami tingkat kemajuan teknologi yang bisa meluncurkan suatu produk baru yang menarik, yang memerlukan pabrik dan peralatan yang baru. Yang ketiga, peramalan permintaan atau demand forecast. Merupakan suatu proyeksi permintaan pada produk atau layanan perusahaan. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Proses forecasting. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, memilih teori. Yang ketiga, pencarian data yang tepat. Yang keempat, analisis data. Yang kelima, pengemestian modal awal. Yang keenam, mengajukan ramalan yang sementara kepada manajemen, di mana membutuhkan penyesuaian terhadap sebuah pengaruh lingkungan. Yang keenam, revisi akhir. Yang ketujuh, menyebarkan hasil peramalan dengan tepat pada waktunya. Yang kedelapan, memantau peramalan sudah berjalan guna menghindari adanya berbagai kesalahan fatal. Yang berikutnya, karakteristik forecasting. Keakuratannya adanya suatu peramalan dengan metode yang tepat akan menghasilkan prediksi yang akurat dan efektif, di mana peramalan tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi, yang mana menimbulkan ketidaksamaan persediaan. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang faktor yang mempengaruhi forecasting. Sifat produk, yakni apakah produk yang diproduksi itu bersifat jangka panjang atau berjangka pendek. Metode distribusi, yaitu di manakah posisi perusahaan dan apakah ini memiliki jarak dapat dijangkau oleh pasar. Besarnya perusahaan dibandingkan dengan perusahaan pesaing ialah apakah posisi perusahaan sebagai sebuah marketing leader, marketing changer, atau marketing forever. Tingkat persaingan, yaitu bagaimanakah posisi suatu perusahaan dibandingkan dengan posisi perusahaan lain di pemasaran. Data historis ialah sebuah data yang untuk perlakuan untuk melakukan peramalan minimal 5 tahun yang lalu. Baik, terima kasih.